Silver selalu terlihat tenang di permukaan, namun di balik kilaunya ada tekanan yang tak terlihat. Ini bukan sekedar logam, ini adalah cerminan ketakutan, harapan, dan kekuatan terbesar di dunia finansial, yaitu dolar Amerika. Dan saat ini sesuatu sedang berubah. Di video ini, kita akan membedah pergerakan silver secara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Inflasi memang mulai melambat, tapi belum benar-benar terkendali. Bank sentral di seluruh dunia masih berhati-hati. Dan satu pesan yang terus digaungkan, suku bunga akan tetap tinggi dari yang diharapkan. Di tengah kondisi ini, dolar Amerika kembali menunjukkan dominasinya. Investor global mulai mencari keamanan. Mereka keluar dari aset beresiko dan kembali ke mata uang yang paling liquid di dunia. Dan disinilah silver mulai kehilangan arah karena berbeda dengan emas. Silver bukan hanya safe haven, ia juga bergantung pada aktivitas industri. Ketika ekonomi melambat, permintaan industri melemah, dan tekanan mulai muncul. Lalu bagaimana dengan lonjakan harga sebelumnya? Itu bukan awal tren, tapi fase distribusi sebelum kejatuhan berikutnya. Analisa fundamental. Dari sisi fundamental, kita melihat satu narasi yang sangat kuat, yaitu higher for longer. Federal Reserve belum memberi sinyal jelas untuk menurunkan suku bunga. Data tenaga kerja masih solid, inflasi masih di atas target, dan ekonomi masih cukup kuat untuk bertahan. Yang artinya apa? Imbal hasil obligasi akan naik, dan silver menjadi kurang menarik. Investor besar tahu tentang ini, dan mereka tidak akan melawan arus utama. Selama dolar tetap kuat, silver akan berada di bawah tekanan. Kesimpulannya, belum ada alasan kuat untuk bullish jangka menengah pada silver. Analisa teknikal. Struktur market sebelumnya berada dalam fase uptrend, kemudian masuk ke fase distribusi. Dan setelah itu terjadi breakdown. Struktur market berubah dari bullish menjadi bearish. EMA mulai menyilang ke bawah, menandakan perubahan momentum. Harga sekarang bergerak di bawah EMA, yang berarti seller memegang kendali. Sekarang kita tandai area institusi. Pada bagian atas terdapat zona supply di 79,50 hingga 80,60 dan area resistance di 78,60 hingga 79,20. Ini adalah area rejection berulang. Pada bagian bawah terdapat area support di 77,30 hingga 76,70 dan zona demand di 76,40 hingga 75,40. Perhatikan pola ini. Setiap harga naik, langsung dijual kembali. Itu bukan kebetulan, itu adalah distribusi. Kesimpulannya, market berada dalam kondisi bearish continuation, dan kenaikan kecil hanyalah retracement, bukan reversal. Skenario trading. Skenario bearish adalah yang utama. Jika harga kembali naik ke area resistance 78,60 hingga 79,20 dan menunjukkan rejection, maka ini adalah peluang sell terbaik dengan target menuju area support 77,30 hingga 76,70. Dan jika breakdown akan melanjutkan ke zona demand 76,40 hingga 75,40. Ini adalah area di mana smart money bermain. Skenario bullish hanya alternatif. Jika harga mampu break dan close kuat di atas resistance 79,20, maka buyer mulai masuk kembali dengan target kenaikan menuju zona supply 79,50 hingga 80,60. Tapi ingat, ini skenario melawan tren utama. Market tidak pernah bergerak secara acak. Ia selalu meninggalkan jejak bagi mereka yang cukup sabar untuk melihatnya. Jangan trading karena emosi. Jangan masuk karena takut ketinggalan. Karena dalam market, trader yang sabar selalu menang. Sampai jumpa di analisa berikutnya.
Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.